Kampung di balik kabut. Kabut perlahan menipis seperti tirai yang tersingkap oleh cahaya lembut. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, Ardan melihat langit yang jelas. Namun bukan langit yang ia kenal. Warna birunya bukan biru dunia manusia. Ia berpendar, berlapis-lapis cahaya yang terus berubah halus seperti napas. Di hadapannya, hamparan lembah terbuka lebar, bagaikan lukisan hidup. Pohon-pohon tumbuh rapi dengan batang ramping. Daun-daunnya berdesir tanpa suara. Di tengah lembah, mengalir sungai bening yang memantulkan cahaya, dan di sepanjang tepinya, berdiri rumah-rumah kecil dari batu dan kayu ulin berarsitektur aneh. Tak tampak pintu atau jendela, hanya celah-celah cahaya yang berdenyut perlahan. Ardan terpaku. Dunia itu begitu indah hingga terasa menyakitkan. Segalanya tampak abadi, tanpa noda waktu. "Inilah kampung kami," kata Seruni pelan. Tempat yang tak terpetakan, tapi selalu hidup di antara dua napas dunia. Ia berjalan mendahului, melangkah ringan di atas tanah yang terasa lembut. Ardan mengikutinya, masih mencoba memahami apa yang ia lihat. Setiap kali mereka melewati pepohonan, Ardan mendengar dengungan samar. Bukan suara lebah, tapi semacam gema yang lembut, seolah setiap pohon menyanyikan nada kecil untuk menjaga keseimbangan udara. Ia juga melihat sosok-sosok lain, para penghuni lembah. Mereka berjalan tanpa suara, wajahnya tenang seperti air yang tak terusik. Kulit mereka pucat berpendar, mata mereka bening seperti batu bulan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan bayangan. Cahaya matahari atau entah apa yang menyinari dunia itu jatuh ke tanah tanpa menciptakan gelap. Ardan berhenti sejenak. "Mereka tak punya bayangan," Seruni menatapnya lembut. "Bayangan adalah tanda dari waktu. Di sini taktuk tak berjalan. Jadi tak ada apapun yang bisa menua atau berubah bentuk." Ia melangkah kembali, dan Ardan mengikuti dengan langkah yang pelan, hampir takut. Hatinya bergetar antara kagum dan ngeri. Dunia ini indah, tapi terlalu sunyi, terlalu sempurna, seperti hidup di dalam mimpi yang menolak berakhir. Di tengah lembah, berdiri pohon besar dengan akar menjalar seperti urat bumi. Di sekelilingnya, air jernih mengalir mengitari batang, menciptakan lingkaran yang berkilau seperti cermin. Kami menyebutnya tunas cahaya. Dari sinilah semua nyawa di lembah ini berputar. Setiap kali manusia lupa menghormati alam, akar pohon ini meranggas sedikit demi sedikit. Ia menyentuh batang pohon itu dengan jari-jari halusnya, dan Ardan melihat cahaya lembut merembes keluar dari kulit kayu, biru lembut keperakan, seperti cahaya bulan yang menetes. "Apakah ini semacam penjaga kalian?" tanya Ardan separuh berbisik. "Tidak, kami hanya menjaga, karena jika satu sisi dunia rusak, sisi lainnya ikut runtuh." Ardan menatap wajah Seruni yang diterangi cahaya pohon. Wajah itu tenang, tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang tersembunyi. Kesedihan yang dalam, seperti seseorang yang telah lama menunggu sesuatu yang tak pernah kembali. Hari-hari berlalu di lembah itu tanpa penanda. Tak ada malam, tak ada fajar. Hanya cahaya lembut yang abadi, seperti waktu yang menolak beranjak. Ardan membantu para penghuni lembah dengan hal-hal kecil. Membersihkan sungai, menata batu-batu di tepi jalan, atau sekedar duduk mendengarkan kisah yang mereka ceritakan lewat getaran udara. Bukan dengan kata-kata, melainkan lewat alunan nada halus yang langsung menyentuh pikiran. Mereka tak berbicara, tapi Ardan mengerti. Entah bagaimana, pikirannya mulai menyesuaikan diri dengan irama lembah. Namun yang satu-satunya benar-benar berbicara kepadanya hanyalah Seruni. Setiap kali mereka bersama, hening terasa hangat seperti dua dunia yang saling mengenal tanpa perlu suara. Suatu ketika, di tepian sungai cahaya itu, Ardan bertanya pelan,
Apakah kalian tak pernah lelah hidup begini, tanpa pagi, tanpa malam? Seruni tersenyum tipis. Lelah adalah rasa yang hanya dimiliki mereka yang menunggu sesuatu. Kami tak menunggu, karena di dunia kami tak ada kata besok. Yang ada hanyalah masih ada atau telah tiada. Ardan menatapnya mencoba memahami kedalaman kalimat itu. Lalu aku, yang tersesat di sini, termasuk yang mana? Kau masih ada. Tapi jika kau terlalu lama di sini, dunia asalmu akan menganggapmu telah tiada. Ardan menunduk. Jadi, aku akan perlahan menghilang dari dunia manusia. Bukan menghilang, bisik Seruni, tapi hanya pindah ke tempat yang tak bisa mereka jangkau. Malam tak pernah datang, tapi rasa waktu di dada Ardan mulai mengendur. Ia merasa telah hidup berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, tapi tak tahu berapa lama sebenarnya. Wajah Seruni selalu sama, lembut, tenang, seolah tak pernah berubah. Kadang ia melihatnya menatap sungai sendirian, matanya kosong seperti sedang mendengar sesuatu yang jauh. Saat ditanya, Seruni hanya menjawab, "Aku mendengar suara dunia kalian." Ia makin riuh, makin berat. Kadang aku ingin tahu, apakah di sana masih ada yang mendengar nyanyian lembah ini. Dalam diam itu, hubungan mereka tumbuh. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kebersamaan yang tak terasa dipaksa. Ardan mulai memahami bahasa diam Seruni, dan Seruni mulai memahami resah manusia di dalam dirinya. Namun setiap kali Ardan mencoba mendekat, dengan tatapan, dengan kata, atau sekedar sentuhan di udara, Seruni selalu mundur setapak. "Jangan terlalu dekat," katanya suatu hari ketika Ardan tanpa sengaja meraih tangannya. "Kedekatanmu bisa membuat batas ini retak." "Batas apa?" "Batas antara keberadaan dan kehilangan." Seruni menatapnya dengan mata yang dalam, lalu menambahkan lirih. "Kau belum siap untuk benar-benar diam seperti kami." Ardan tidak menjawab. Ia tahu di balik ketenangan suara Seruni ada ketakutan. Bukan ketakutan untuk dirinya, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Di tengah lembah itu, waktu berjalan seperti aliran sungai tanpa arah. Ardan mulai melupakan wajah ayahnya, suara desa, bahkan wujud rumahnya sendiri. Yang tersisa hanyalah rasa, bau tanah lembab setelah hujan, nyanyian kabut yang melingkari udara, dan tatapan mata Seruni yang menenangkan sekaligus menghantui. Suatu kali, ketika mereka duduk di tepian sungai cahaya itu, Ardan berkata lirih, "Jika aku tinggal di sini, apakah aku akan seperti kalian?" Seruni tak langsung menjawab. Ia menatap air yang berkilau lalu berkata perlahan, "Kau bisa tinggal, tapi kau tak akan sepenuhnya menjadi kami. Dunia ini hanya menerima yang pernah diam, sedangkan manusia, kalian selalu ingin melangkah. Tapi aku tak punya arah untuk pulang. Mungkin karena kau belum benar-benar tersesat. Yang benar-benar tersesat tidak mencari jalan pulang. Mereka belajar mendengarkan tempat mereka berada." Ardan memejamkan mata. Ia mendengar suara lembah, dengungan lembut dari pepohonan, bisikan air yang seolah berbicara. Sesaat ia merasa dunia ini mengerti setiap napasnya. Namun di sela ketenangan itu, ia juga mendengar sesuatu yang ganjil, gema samar, seperti lonceng jauh yang berdentang di balik kabut, ritme yang asing, seperti detak waktu yang mencoba masuk ke dunia yang tak mengenal jam. Seruni menonggak, wajahnya berubah muram. "Dunia kalian memanggilmu kembali," katanya pelan. "Jika kau bertahan lebih lama, panggilan itu akan menjadi luka." "Tapi, tak ada tapi Ardan. Yang datang selalu harus kembali. Itulah keseimbangan." Seruni melangkah mendekat dan untuk pertama kalinya menyentuh pundaknya. Sentuhan itu dingin seperti cahaya,
tapi menenangkan. Ketika kau kembali, dunia akan berbeda. Tapi jangan takut, karena meski waktu memisahkan, lembah ini akan selalu memanggilmu lewat nyanyiannya. Ardan ingin menjawab, tapi sebelum kata keluar dari bibirnya, kabut mulai datang lagi, menelan semuanya. Ia hanya sempat mendengar satu kalimat terakhir dari Seruni, bergema lembut di telinganya. Ingat Ardan, di dunia kami tak ada kata besok. Yang ada hanyalah masih ada atau telah tiada. Dan setelah itu, cahaya padam. Kembali ke dunia yang berubah. Kabut yang menelan Ardan terasa seperti lautan dingin yang berdenyut di setiap hela napas. Ia tak tahu apakah sedang berjalan, terbang, atau hanyut. Hanya ada rasa ringan dan nyeri bersamaan, seperti dunia menariknya dari dua arah yang berbeda. Suara Seruni masih menggema di antara kabut, samar tapi jelas. Jika hutan bernyanyi, jangan menjawab, dengarkan saja, karena kadang nyanyian itu bukan untukmu. Kemudian sunyi. Kabut menipis dan udara mulai terasa berat, mengandung bau tanah, lumut, dan dunia yang nyata. Langit mendung ketika Ardan membuka matanya. Ia berdiri di tepi lembah yang sama, tapi lembah itu tak lagi bercahaya. Rumputnya tinggi dan kering, pohon-pohonnya gelap, dan sungai yang dulu berkilau kini hanya genangan lumpur di dasar batu. Semuanya sunyi. Tak ada Seruni, tak ada nyanyian lembah. Hanya suara angin yang serak seperti napas tua bumi. Ardan menatap tangannya, berharap masih menemukan sisa cahaya putih dari dunia bunian. Tapi yang tersisa hanya kulitnya sendiri, kusam, dingin, seolah telah lama kehilangan panas hidup. Perjalanan pulang ke desa terasa aneh. Setiap langkah membuat jantungnya berdebar dengan rasa asing yang tak bisa dijelaskan. Ia mengenali jalan setapak itu, tikungan batu, pohon kelapa di lereng, dan jembatan bambu di atas sungai kecil. Tapi semuanya tampak lebih tua, lebih sunyi, seperti desa itu sudah lama tidak didatangi manusia. Ketika akhirnya rumahnya tampak di kejauhan, Ardan berhenti. Pagar bambu sudah roboh, atap rumahnya rusak dan ditumbuhi lumut. Ia berlari, membuka pintu yang setengah hancur dan menemukan ruang kosong berdebu, dipenuhi sarang laba-laba dan bau kayu lapuk. "Ayah!" panggilnya. "Ibu, aku pulang." Tak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding. Ia berjalan ke sudut tempat dulu ibunya menumbuk padi, lalu ke ruang kecil tempat ayahnya menyimpan tombak berburu. Semuanya ada, tapi tak sama. Waktu telah memakan semuanya dengan sunyi. Di dinding tergantung foto keluarganya yang pudar, diselimuti debu. Ia menyentuhnya, dan butiran debu berjatuhan seperti abu. Air matanya jatuh perlahan. Ia baru menyadari waktu di dunia bunian tidak berjalan, tapi di dunia manusia 3 tahun telah berlalu. Ardan keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Ia menuju balai desa yang kini tampak lebih besar dan beratap seng baru. Orang-orang memandangnya dengan heran, sebagian dengan wajah pucat ketakutan. "Ardan?" seorang berbisik. "Bukankah kau sudah hilang 3 tahun yang lalu?" Seorang lelaki tua yang dulu menjadi kepala dusun menatapnya lekat-lekat lalu berkata pelan, menyerahkan sesuatu. "Kami menemukan busur dan panahmu di pinggir hutan. Kami pikir kau sudah dimakan hutan." Ardan tak menjawab. Kata-kata itu hanya lewat seperti angin. Ia menatap ke arah barat, ke tempat di mana kabut lembah dulu muncul. Hutan itu kini tampak lebih jauh, seperti menyusut dari pandangan manusia. "Ayahku?" tanyanya pelan. "Ibuku? Adikku?"
Orang tua itu menghela napas panjang. Mereka meninggal setahun setelah kau hilang. Ayahmu jatuh sakit karena terus mencarimu. Ibumu ikut tak lama setelahnya. Adikmu Danar dibawa oleh bibimu. Kata-kata itu menusuk dada Ardan seperti duri yang tak bisa dicabut. Dunia yang ia tinggalkan sudah tak menangguhnya lagi. Ia menatap tanah, tangan gemetar, lalu tertawa kecil, menangis tanpa keluar air mata, bukan karena bahagia, tapi karena getirnya kenyataan. Jadi, aku yang pergi hanya sebentar, tapi dunia menangguhku terlalu lama. Malam itu Ardan kembali ke hutan. Ia berdiri di tepi batas kabut, menatap pepohonan yang kini hanya bayangan hitam di bawah bulan. Angin berhembus, membawa suara halus, nyanyian samar yang pernah ia dengar di dunia bunian. Nada itu bergetar lembut, seperti panggilan dari jauh. Ia ingat pesan Seruni, jika hutan bernyanyi, jangan menjawab, dengarkan saja, karena kadang nyanyian itu bukan untukmu. Maka ia diam. Ia memejamkan mata, membiarkan nyanyian itu menyelusup ke dadanya. Di antara getaran udara, ia mendengar sesuatu yang seperti kata-kata, tapi bukan dalam bahasa manusia. Lalu sekelebat cahaya muncul di antara pepohonan, bukan lampu, bukan bintang, tapi sesuatu yang bernapas. Ardan menatapnya, bibirnya bergetar, tapi ia menahan diri untuk tidak berbicara. Ia hanya tersenyum, menunduk perlahan dan berbisik dalam hati, "Aku mendengar, Seruni, aku mendengar." Cahaya itu pun padam perlahan, meninggalkan bau tanah basah dan udara yang hening sempurna. Hari-hari berikutnya, Ardan hidup di desa yang tak lagi sama. Orang-orang masih memperlakukannya seperti bayangan masa lalu. Anak-anak berbisik ketika ia lewat, dan para tetua sering menunduk hormat, seolah tahu ia membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ardan Tanemah lagi berburu. Ia menghabiskan waktunya di pinggir hutan, menulis di tanah, mendengarkan angin, atau sekedar menatap kabut yang kadang muncul di kejauhan. Kadang ia merasa kabut itu berdenyut lembut seperti detak napas seseorang yang masih menunggu. Suatu pagi, ia melihat bunga putih tumbuh di dekat batu tempat ia dulu menemukan kabut. Bentuknya mirip cahaya yang membeku. Ia berlutut dan menyentuhnya. Bunga itu bergetar pelan lalu memancarkan aroma samar. Bau yang sama seperti rambut Seruni di dunia kabut. Ia tersenyum. "Masih ada," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali, hatinya tenang. Ia tahu, dunia bunian tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya berpindah ke lapisan yang tak bisa dijangkau mata manusia. Selama ia masih mendengar nyanyiannya, Seruni juga masih ada. Malam turun perlahan. Bulan muncul di atas pepohonan, memantulkan cahaya di sungai yang dulu menjadi batas dua dunia. Ardan duduk di tepi air, menatap bayangannya yang bergetar di permukaan. Ia teringat pesan Seruni tentang bayangan sebagai tanda waktu. Kini ia punya bayangan kembali, berarti waktu berjalan lagi. Namun di dalam hatinya, sesuatu tetap diam, bagian dari dirinya yang tertinggal di lembah kabut, bersama Seruni dan dunia yang tak mengenal kata besok. Yang ada hanya masih ada atau telah tiada, bisiknya pada malam. Dan di kejauhan, entah dari hutan atau dari ingatan, terdengar nyanyian lembut, samar, tapi nyata. Ardan menutup mata. Ia tak menjawab, ia hanya mendengarkan. Hingga angin terakhir lewat membawa aroma kabut, dan dunia kembali tenang. Oke kawan-kawan, tunggu ya lanjutan ceritanya. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu, likes and shares. Klik tanda lonceng biar gak ketinggalan lanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.